Ya, oke. Selamat pagi, sahabat-sahabat Mercury. Senang saya bisa melanjutkan perjalanan Mercury Morning Show. Dan kali ini saya kedatangan tamu teman-teman dari Pertuni Kota Surabaya. Ya, dan sampai pukul 9 nanti kita akan ngobrol-ngobrol, agak sedikit terlambat, tapi ya better late than never. Sudah hadir 3 perwakilan dari Pertuni, ya, para pengurus Pertuni Kota Surabaya. Yang pertama ada Prana Karenza namanya. Wih. Prana, apa kabar? Alhamdulillah baik, Om. Iya. Om Aldi ya kalau siaran ya. Iya, Om Aldi ya. Iya. Saya masih ingat, Om. Prana ini humasnya Pertuni Kota Surabaya. Betul ya, Prana? Iya, betul. Iya, oke. Terus ada yang ketukar foto ini, ada Mas Prayoga itu mestinya fotonya Mas Muhammad Abdullah Ibrahim, tapi ini ketukar foto. Saya sapa dulu Mas Prayoga yang ada di sebelahnya Prana sebagai Ketua Dewan Pengawas Pertuni. Mas Prayoga sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang bisa hadir. Terima kasih sudah mampir ke Mercury ya. Ya. Kemudian juga ada Muhammad Abdullah Ibrahim, ya, selaku Ketua 1 Pertuni. Ya. Panggilannya apa? Teman-teman biasanya panggil Ibrahim, Pak. Ibrahim. Ya. Mas Ibrahim sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, baik. Yap. Sehat semuanya teman-teman. Saya ke humasnya dulu ya. Mas, ya, ke Mas Prana. Ya. Pertuni Surabaya. Pertuni singkatan apa? Ya, Pertuni Surabaya. Pertuni itu singkatan dari Persatuan Tunanetra Indonesia. Indonesia. Apa namanya? Kita sebuah organisasi organisasi massa yang Ya. terdiri dari mulai dari Dewan Pengurus Pusat atau DPP yang ada di Jakarta, kemudian yang ada di daerah juga DWD Jawa Timur, terus kemudian turun ke kota dan kabupaten. Ya, kalau di tingkat provinsi apa namanya? DPD, DPD Ya. provinsi. Kalau yang Surabaya kabupaten kota? DPC cabang. Cabang. Ya. Oh. Dari di Jawa Timur sendiri ada berapa kabupaten kota yang sudah ada kepengurusan Pertuninya, Mas Prana? Iya, kalau di Jawa Timur sekitar 34 ya teman-teman ya kalau Betul, ya. tidak salah. Hampir lengkap ya? Iya. Hampir lengkap. Iya. Hampir lengkap ya. Berarti kalau nggak salah kabupaten kotanya kita kan 38 ya? 38. 38. Berarti ada 4. 4 yang belum ada? 4 yang belum ada. Mana aja ya? Kalau suruh ngapalin 34 kan kebanyakan. Waduh. Tak balik sekarang. 4 yang belum ada. Pengurus hafal nggak? Kalau nggak ada, kalau nggak hafal ya nggak apa-apa, kita spill aja, Iya. kita skip aja gitu. Mas Prayoga hafal nggak? Yang belum ada Pertuninya? Nggak ya, nggak hafal ya? Dari Kepulauan Madura terutama. Sama Pacitan belum ada. Oke. Kemudian ya yang setahu saya itu. Ya, Madura dan Pacitan ya. Iya. Mungkin dibagi aja lah. Mungkin Madura 3, Pacitan 1 gitu ya. Ya, oke. Dan teman-teman ini ada di kepengurusan, tadi saya sempat nanya-nanya sebelum kita on air ini ke Mas Ibrahim. Ini masa kepengurusannya mulai tahun 2022 yang lalu ya. Dan masih akan menjabat sampai 2027. Nggih, 2023 lebih tepatnya sih. Oh, 23 Mas ya. 23 Iya, ya. Berarti sampai 2028. 8. Oh, iya, oke. Ada berapa jumlah pengurusnya? Untuk kepengurusannya sekarang kita ada 8 kurang lebih. 8 orang ya? Iya. Oke. Sayangnya ketua umumnya nggak bisa hadir ya? Iya, karena beliaunya juga sebagai pengajar di YPAB Surabaya. Kalau Om Aldi tahu, pengajar di situ di Gebang Putih. Di Gebang Putih. Oke. Oh, iya. Oke. Baik. Itu perkenalan dari Pertuni oleh Humas gitu ya. Sekarang saya ke perwakilan dari ketuanya Pertuni. Ini yang hadir adalah Mas ketua Ibrahim, ketua 1 Pertuni ya. Ya, betul. Mas Ibrahim bisa cerita nggak kegiatan-kegiatan Pertuni itu yang rutin apa, kemudian
dalam waktu dekat ini juga punya kegiatan atau event apa? Silakan. Baik, terima kasih Om. Jadi Pertuni ini kan kembali lagi ya, ini kan organisasi masyarakat ya, ormas. Nah itu sesuai di ADART itu fungsinya Pertuni adalah sebagai wadah teman-teman tunanetra ya. Itu mulai dari sosial, ekonomi, bahkan juga spiritual ya. Nah kegiatan-kegiatan dari Pertuni Kota Surabaya ini yang rutin itu ada pengajian yang tiap bulan itu, ada juga PKK dan yang PKK? dekat, iya. Untuk perempuan-perempuan? Perempuan-perempuan. Oh. Dan yang paling dekat ini besok tanggal 26 Oktober kami akan memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan melaksanakan kegiatan ini, pelatihan mitigasi bencana alam dan kemandirian. Itu. Pelatihan Mitigasi bencana alam dan kemandirian. Betul. Oh, keren. Di mana ini pelatihannya? Rencananya? Insya Allah akan dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Surabaya di Jalan Arif Rahman Hakim ya. Oh iya, di kantornya itu ya. Betul. Kantornya Dinsos itu ya. Dinsos. Oke. Nah kalau ketua satu itu membidangi apa, Mas Ibrahim? Sejauh ini untuk tugas kami ya antara ketua cabang dan ketua satu itu lebih ke, kalau yang ketua cabangnya itu arahnya ke eksternal, kalau yang saya ketua satu itu lebih ke internalnya. Oh, jadi kalau ada urusan-urusan internal semuanya ditangani oleh Mas Ibrahim. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kalau ada misalnya anggota Mas gak duit, aku Mas ya, itu juga bisa ngomong ke jenengan gitu. Boleh, asal jangan pinjam 100. Kalau pinjamnya berapa? 1.000 ya? Sedikit lah, 1.000 tidak dapat apa-apa lah. Iya. Ya seperti itu. Ya seperti itu ya. Ya. Oke. Berapa anggotanya yang ada di cabang Surabaya ini? Yang aktif atau yang terdaftar? Berapa? Teman-teman yang boleh, lain Mas Yoga, kurang lebih berapa Mas ya? Yang tahu boleh jawab. Yang terdaftar terakhir di 2020 kemarin sekitar 170, hampir 200. Mungkin kalau dihitung seluruhnya ya sekitar 250. 250 ya? Iya. Oke. Iya. Padahal data menurut KPU ya Om ya. Terakhir itu ya ini for your information itu data pemilih itu 488. Surabaya. Ya, Surabaya. Oh, terus yang lain belum daftar ya? Nah, itu artinya kan yang lain ini masih ada ya mungkin yang beberapa ada yang disembunyikan dan lain-lainnya. Ya ini jadi PR kita juga sih. Ya untuk menemukan dan kemudian mengajak mereka untuk berorganisasi ya. Betul. Padahal sebenarnya dengan mengikuti organisasi manfaatnya banyak ya, Pran? Ya banyak banget Om. Apa aja misalnya bisa di-spill? Ya kalau kita ngomong organisasi ini kan artinya banyak hal yang bisa didapat. Yang salah satunya adalah networking. Ini yang tidak bisa dibohongi. Networking ini artinya kan kita itu bisa ya bekerja sama dalam hal apapun. Sesimpel teman-teman misalkan teman-teman jualan, nah dijual aja di jaringannya sendiri itu insya Allah pasti akan saling beli gitu ya. Akan saling beli. Iya. Itu yang akan yang bisa terjalin sih menurut saya yang bisa ditemukan di organisasi. Dan sayangnya kalau dari 400-an datanya KPU yang terdaftar baru 200 berapa tadi? 250-an ya? Iya, Mas Yoga ya. Berarti kan masih ada 150-an, lumayan banyak ya. Iya, lumayan. Iya, oke. Dan itu memang kalau misalnya mau jadi membernya Pertuni itu masih ada iuran wajib atau apa begitu, Pran? Enggak, untuk daftar misalkan jadi anggota ya sudah misalkan sesimpel mungkin ini buat para pendengar juga ya. Kalau menemukan teman-teman tunanetra ya mungkin bisa menghubungi saya nantinya ini boleh di-spill kan? Boleh. Oh, iya. Semuanya boleh, silakan. Ya, mungkin bisa menghubungi saya di 081 232 398 02. Iya. Atau nanti ya mungkin bisa sih saya aja juga enggak apa-apa itu atau di ketuanya langsung atas nama Mbak Kiki itu di 0857 306568 ya Mas Yoga ya. Iya, oke.
Dan talk show kita ini kan kemudian kita record ya untuk nanti kita posting juga, kita upload juga di akun YouTube-nya Mercury. Jadi barangkali ada sahabat-sahabat yang tertinggal mengikuti perbincangan pagi ini, Anda bisa menontonnya kembali dan kemudian bisa menemukan nama-nama dan alamat nomor HP yang tadi sudah di-spill oleh Mas Prana. Yeah. Saya ke Pak Dewas sekarang. Kalau sama Pak Dewas ngomongnya harus hati-hati ya, karena yang mengawasi. Nyantai aja. Iya. Mas Yoga, apa tugasnya Dewasnya Pertuni ini? Apa yang harus diawasi? Duitnya banyak tak? Lebih ke konsultasi. Lebih ke konsultasi. Kemudian budgeting. Tapi kalau saya sih lebih ke konsultasi ya teman-teman pengurus itu. Karena kan terutama ibu ketua ya, mbak ketuanya. Kalau misalkan ada apa-apa, ini gimana ini, enaknya gimana? Bukan hanya mbak ketuanya saja, teman-teman dari DPC juga sering rundingan. Kalau misalkan ada rapat, terutama rapat internal ya. Terus, sedangkan kadang Dewas itu sering obrak-obrak teman. Oh, bagian obrak-obrak juga ya. Jadi kalau misalkan ini gimana nih, ini teman-teman ini sudah tanggal sekian, ini kok belum ada apa-apa ini ya. Bagian pengingat, bagian alarm, bagian pengingat gitu. Kolektor juga, debt kolektor berarti ya. Enggak ya? Enggak juga. Terus kadang kita juga bantu teman-temannya di DPC. Misalkan kalau misalkan ada delegasi, kita kirim delegasi untuk pelatihan yang mengharuskan pesertanya itu membawa surat tugas atau bagaimana, atau saya sendiri yang mewakili, itu mesti kadang saya bilang ke teman-teman, sudah nanti saya buat sendiri saja. Oh gitu. Oh, jadi Dewas ini serba bisa ya, meringankan tugasnya Pak Ketua 1, Ketua Umum gitu ya. Karena teman-teman kita kan di kepengurusan kan harus saling paham. Jadi kesibukannya teman-teman kan beda-beda, jadi enggak harus ditangani. Jadi saling membantu. Iya. Mas Ibrahim, kalau dari sisi usia yang sekarang jadi anak buahmu itu yang 200 sekian itu range-nya yang paling tua umur berapa? Dan yang paling muda umur berapa? Untuk anggota Pertuni ini yang paling banyak itu justru yang tua-tua. Betul gitu ya Mas Prana ya? Iya. Iya. Kalian ini masuk yang mana? Kita tengah-tengah kayaknya. Tengah-tengah, iya. Berarti kalian harus membina juga mereka-mereka yang secara usia lebih tua ya? Iya. Dari Mas Ibrahim, Prayoga, sama Prana gitu ya? Betul. Karena kan kita tahu ya kan di organisasi ini kan tidak ada batasan usia, sehingga sampai dia umur 50, 60 itu juga masih aktif di kegiatan-kegiatan Pertuni. Walaupun itu hanya sebatas ya anggota mengikuti kesana kemari gitu. Oke. Jadi kalau misalnya tadi sudah di-spill kegiatannya misalnya ngaji, bulanan yang ngaji gitu. Terus kegiatan-kegiatan rutin yang lain apa teman-teman yang artinya kan pengurus ini kan pasti ketika di 2023 yang lalu terpilih mestinya nyusun program kerja dong. Iya. Gimana Pran? Jadi kalau untuk di 2023 ini kebetulan memang kita kalau boleh jujur memang agak terlambat. Iya, dalam tanda kutip bahwasannya ya satu memang ini kepengurusan yang saya rasa semuanya itu mungkin hanya Mas Yoga dan Mbak Kiki yang sudah lama di Pertuni, tapi selain daripada itu ya baru semua di kepengurusan. Termasuk Prana? Iya. Oh, kalau yang lama itu yang di Jakarta itu siapa itu? Yang di Matahati. Alfian. Ya. Kalau itu Alfian udah cukup lama ya di Pertuni ya. Bahkan sekarang jadi ketua daerah dia. Oh, Jawa Timur. Oh, ketua DPD-nya Alfian. Alfian sekarang. Oke.
Iya, iya. Jadi karena relatif orang baru-baru, makanya tugasnya Mas Yoga sama ketuanya itu opera-opera gitu ya. Betul. Iya, 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 iya. Berarti nah yang diopera apa? Kegiatannya cuma ngaji, cuma ngaji sebulan sekali gitu kok. Enggak, ada lagi Ya kegiatan yang lain. termasuk ini Om, jadi termasuk sesimpel kita bikin event yang Sumpah Pemuda ini juga pembelajaran buat kami terutama yang baru-baru ya, untuk bagaimana kita nanti mengadakan event. Awalnya memang ya sudah, memang kita bikin sebegini dulu, dan eventnya juga tidak event yang besar banget, enggak, cuman pesertanya itu ada 20 orang. Nah nanti untuk pendengar, nah sekali lagi untuk para pendengar yang mungkin menemukan tunanetra itu juga bisa nanti menghubungi kami untuk didaftar sebagai peserta. Mendaftarkan sebagai peserta, karena masih banyak ya Mas Ibrahim ya Betul, kuotanya ya. Kuotanya masih banyak yang kosong. Baru 1 yang masuk. Itu sih. Nah, kemudian untuk range usianya juga masih di 17 sampai 35 untuk di pesertanya. Nah, ini juga artinya ini pembelajaran bagi kami sebelum kita juga harus menyusun program rutin. Kalau program rutinnya ada, kita memang akan merencanakan sebuah program pertemuan. Simpelnya adalah biar kita itu dekat dengan anggota juga. Dan ada tema-tema yang pastinya nanti akan dibahas gitu setiap beberapa bulan. Jadi ini sudah secara terbuka diakui bahwa memang agak terlambat ya, 2023, tapi ini sudah 2024 mau menjelang akhir, tapi pertemuannya belum begitu banyak. Nanti 26 Oktober itu yang akan ada kegiatan. Nanti kita akan spill kegiatannya lebih jauh, teman-teman. Kita break dulu, kita ke iklan. Dan sahabat-sahabat Mercury, kalau ada di antara Anda yang mau sharing-sharing, monggo di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp ya, 0817300096. Oke, sahabat Mercury, kita lanjutkan kembali obrolan saya bersama teman-teman dari Pertuni Kota Surabaya. Ada Mas Prana, humasnya, kemudian ada Mas Prayoga, Ketua Dewas Pertuni Surabaya, kemudian ada Mas Muhammad Abdullah Ibrahim, Ketua 1 Pertuni. Ya, saya ke ketua deh. Ketua kan harus banyak ngomong ya. Nanti kalau enggak dewasnya yang bagian obra gitu ya. Ya, Mas Ibrahim, Pertuni itu lembaga yang independen ya? Ya, tepatnya itu. Ya terus? Ormas, organisasi masyarakat. Ya, organisasi masyarakat ya. Oke, berarti kalau pembiayaan begitu nggak ada anggaran dari pemerintah ya? Atau gimana? Kalau selama ini itu kita lebih banyak dari donatur begitu Om. Oh. Iya. Alhamdulillah, dan tahun ini ya baru tahun ini tuh yang nanti Oktober itu Om itu ada masukan juga dari Dinas Sosial. Oh. Tapi bukan hibah Om, bukan. Jadi kayak pembiayaan di pelatihannya begitu. Oke. Prosedurnya seperti apa? Kalian mengajukan ke Dinas Sosial by project atau seperti apa? Iya, pengajuannya kemarin by project begitu. Satu kegiatan itu. Bukan misalnya, mungkin nggak misalnya dalam setahun kalian punya program kerja kemudian diajukan ke Dinas Sosial dan kemudian di approve gitu, mungkin nggak? Ini belum kami coba. Mungkin tahun depan begitu ya Om. Karena baru tahun ini ya, nanti itu Oktober yang kami sudah membangun komunikasi dengan Dinas Sosial itu. Ternyata mereka welcome ya. Betul, welcome. Dan selama ini belum pernah dicoba emang. Gimana Pak Humas ini? Gimana ini humasnya ini? Ya, tugas humas ya. Ayo diopera-opera humasnya diopera. Ya ampun. Iya. Kalau sebenarnya kalau kenal sama Dinas Sosialnya kan sudah lama Om. Cuman saya juga kan baru tahu baru di kepengurusan itu baru tahun kemarin, dan itu benar-benar saya tuh harus belajar dari nol lagi istilahnya. Kalau yang di komunitas Mata Hati kan ya memang sudah lama ya, maksudnya sudah di 2013, bahkan saya kenal Dinas Sosial itu malah melalui komunitas Mata Hati waktu itu.
Nah jadi saya rasa ya udah kebetulan Pertuni juga kalau tidak salah di bawah ini juga naungan Dinas sosial. Jadi kalau ada apa-apa pasti nanti coba Mas ke dinas sosial dulu gitu. Iya. Iya, saya beberapa kali itu begitu pengalamannya. Kalau selama ini kegiatan-kegiatan Anda swadaya ya berarti ya? Swadaya. Dari member dan alhamdulillahnya juga ada donatur-donatur gitu ya. Iya. Kalau pembina-pembina di tingkat pusat, daerah dan kabupaten kota ini ada pejabat-pejabat yang jadi pembina, Pran? Setahu Anda aja, kalau misalnya di DPP misalnya, kita punya pembina atau kita punya donatur siapa gitu, ada? Harusnya ada, cuman memang kita tidak dipublikasi ya? Iya, tidak dipublikasi. Iya. Oke. Belum. Iya. Berarti pertanyaan saya yang salah gitu ya. Gak apa-apa, Om. Kita Iya. berusaha untuk ya udah memang ya adanya begini ya. Kita akan ngomong begini. Betul. Tapi kan artinya saya juga men-trigger sahabat-sahabat Merkuri, siapa tahu kemudian setelah mendengarkan ini bagus nih teman-teman dari Pertuni Surabaya, mereka punya banyak ini, nah terus kemudian tergerak untuk menjadi donatur kan lumayan juga kan? Boleh kan ya? Boleh kan, itu kan bentuk partisipasi masyarakat ya Om ya? Betul. Iya, oke. Nah, oke, kita akan spill kegiatan tanggal 26, siapa tahu itu juga men-trigger, ternyata anak-anak Pertuni itu enggak cuman dalam tanda petik itu cuma jaga tangannya nadong tok, tapi mereka juga bisa melakukan banyak kegiatan. Jadi 26 itu adalah apa? Workshop ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Pelatihan lah, Om. Pelatihan. Oh, pelatihan ya. Pelatihan Mitigasi bencana dan kemandirian. Oke, pesertanya itu dibatasi mereka yang usianya 17 sampai 35 tahun. 35 tahun. Target pesertanya berapa? 20 orang. Target pesertanya 20 orang. Ya. Oke, untuk tanggal 26 itu, dan bekerja sama dengan siapa? Yang narasumbernya dari mana? Kalau narasumbernya itu dari BPBD ya Mas ya? BPBD ya. Dan juga dari guru SLB. Guru SLB. Nggak ada komunitas yang dilibatkan, misalnya komunitas apa begitu? Enggak ya? Iya, untuk nanti ada juga difasilitasi sama moderatornya kebetulan Mas Matahati. Dani Heru ya. Kebetulan dari komunitas Matahati. Iya. Jadi iya, kita memang memanfaatkan yang deket-deket aja. Ya lumayan lah. Iya. Tapi apa yang kemudian membuat Anda tergerak untuk bikin program ini, Prana? Ya sebenarnya ini kan program lanjutan dari DPD Jawa Timur ya Om ya. Kemarin yang kebetulan Mas Ibrahim salah satu perwakilan dari Kota Surabaya pada saat itu. Nah, lanjutan dari DPD dan DPD juga menghimbau mohon ini bisa dilanjutkan di tingkat cabang. Jadi kita ya sebisa mungkin untuk menuruti itu sih. Oke, jadi ini merupakan kegiatan yang sudah pernah ada. Ya. Nah, sekarang tinggal kita tunggu ya, karena kan sekarang kalian sudah berani tampil nih di radio gitu ya, dan sudah didengar komitmennya. Berarti kita tunggu setelah 26 itu mesti ada ide-ide kreatif dari Pertuni Surabaya ya. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan. Seharusnya begitu. Bukan seharusnya ya, harus. Ya kan, menjadi tanggung jawabnya Ibrahim, Yoga sama Prana untuk bikin itu. Nanti Merkuri support lah ya untuk mempublikasikan lebih jauh. Sekarang ada beberapa sahabat Merkuri yang ingin diskusi dengan Anda, diwakili oleh WhatsApp karena pertanyaannya melalui WhatsApp. Ada Bu Titi, selamat pagi Bu. Susah nggak sih mengajak teman-teman masuk ke Pertuni? Bagaimana kalau ada yang bilang masuk Pertuni percuma aja, wong nggak dapat benefit apa-apa? Silakan siapa? Semua boleh menjawab supaya insight-nya jelas. Mulai dari Prana dulu. Iya, kalau saya justru enggak, ya itu masing-masing orang ya. Tapi
memang pada saat ini PR-nya adalah bagaimana saya rasa tidak hanya disabilitasnya ya, tapi yang harus diyakinkan adalah keluarganya, karena ada kasus satu orang bahkan sampai sekarang ini masih dalam tanda kutip tersembunyi, dan kalaupun keluarga itu belum tergerak dan kalau disabilitasnya tidak bergerak juga, nah ini juga akan menyusahkan dirinya sendiri dalam tanda kutip dan keluarganya. Gitu. Ya. Terus kalau menanggapi soal ikut pertuni itu apa sih benefitnya? Nah, silakan. Kalau ikut pertuni apa benefitnya? Satu sudah dijelaskan tadi, networking. Networking ini bisa berdampak apapun buat teman-teman, dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, punya teman kan pastinya. Kemudian kalaupun nanti apalagi yang aktif ya misalkan, itu nanti ya saya rasa seiring berjalannya waktu akan berdampak lah saya kira. Yaitu tadi salah satu atau salah duanya dari sisi sosial dan ekonomi. Ya, networking yang ditekankan oleh Prana. Ya. Mas Yoga sekarang menjawab Bu Titi. Apa menurut Anda? Susah nggak ngajakin teman-teman untuk join yuk kita berorganisasi, berkegiatan bersama-sama di Pertuni? Gimana pengalaman Anda, Mas Yoga? Menurut pengalaman sepanjang saya di Pertuni, mulai 2006 sampai sekarang, bisa dibilang susah ya bisa dibilang gampang. Begitu ya, tergantung orangnya berarti. Tergantung disabilitasnya sendiri, tergantung individunya masing-masing. Ya, gitu. Iya. Nah, kalau bagaimana kemudian Anda menanggapi kalau misalnya ngapain susah ikut Pertuni, dapat apa, benefitnya apa di Pertuni? Apa kalau jawaban Mas Yoga? Kalau masalah benefit kan menurut saya sendiri kan tidak harus berbentuk seperti kayak bantuan sosial dan sebagainya. Itu kan banyak sudah biasa ya Mas Yoga? Iya, sudah biasa mendapat seperti itu. Karena gini, betul Mas Prata, betul apa yang dikatakan Pak Humas tadi, networking ya. Kita bisa menjalin hubungan antar teman disabilitas. Misalkan yang gabung di Pertuni itu, contoh kecil aja, dia nggak punya HP, dia teman-temannya main HP, loh kok bagus ya, kok bisa ngomong HP-nya, kok disentuh-sentuh bisa ngomong, ini aplikasinya apa Mas? Itu kan secara tidak langsung dia yang tergabung di Pertuni itu mau termotivasi untuk mandiri secara teknologi ya. Terus kadang lihat teman-temannya naik Gojek sendiri. Terus apalagi sekarang transportasi Surabaya itu kan sudah mulai maju dengan adanya feeder dan Surabaya Bis yang dikelola oleh Pemkot. Itu kan kadang teman-teman kan kalau misalkan di grup kan di Pertuni ada grupnya. Kadang saya atau teman-teman yang lain kalau ada informasi tentang apa-apa keterkaitan dengan transportasi yang modern saat ini, itu kan kita memberikan informasi jalur mana aja yang dilewati. Otomatis teman-teman yang baru bergabung yang di grup itu yang mungkin jarang aktif atau bagaimana, mereka terkadang tertarik. Entah itu tertariknya hanya tanya saja, entah itu mereka pengen nyoba tapi nggak berani, masih belum ada temennya. Karena saya beberapa hari yang lalu juga menyaksikan seperti itu. Ada salah satu anggota memang sudah tergabung tapi dari sisi keluarganya masih belum boleh keluar. Tapi dia sudah tergabung di Pertuni. Dan dia termotivasi sekali ke teman-teman yang lain yang mungkin
secara orientasi sudah mandiri lebih dahulu. Ya, oke. Ya artinya karena teman-temannya ini sih, saya rasa insight-nya itu bisa berdampak terutama buat dia sendiri ya. Iya, Saya iya, tidak iya, membayangkan bahwasannya kalau tidak begitu teman-teman itu. Kalau saya berpikirnya, gimana kalau misalkan nanti ada siapanya yang tidak ada di sampingnya misalnya begitu. Saya kan cuma membayangkan yang begitu-begitunya. Gitu sih. Ya, memang ya apa namanya, sudut pandangnya tergantung balik lagi ke masing-masing individu dan kelompoknya gitu ya. Kalau kelompoknya tidak support ya bisa aja seperti kata Prana sama Yoga tadi gitu ya. Tapi intinya adalah belajar untuk menjadi lebih mandiri itu juga benefit yang bisa didapat ketika teman-teman ada di Pertuni ya, karena saling menyemangati. Nah kalau Pak Ketua satu apa susah nggak pengalaman Anda? Ya, untuk mengajak anggota-anggota baru gitu untuk masuk ke Pertuni memang butuh proses ya, Pak. Jadi bukan hanya permasalahan individunya, kadang juga orang tuanya begitu. Nah, tapi di sisi lain itu dengan adanya Pertuni itu bisa menunjukkan kalau tunanetra itu juga bisa eksis begitu ya. Nah, kalau benefitnya Pertuni ini kan ormas ya Jadi kalau ditarik ke atas dia itu anak atau naungan dari dinas sosial, sehingga apabila dari dinas sosial itu ada program-program yang harus disebarkan ke masyarakat itu kalau yang berhubungan dengan disabilitas netra pasti menghubungi ke Pertuni. Seperti sosialisasi nanti ya KPU gitu ya, pemilihan umum, pemilihan pilgub, pilkada, pilwali gitu. Itu pasti apabila ada yang hubungannya dengan dinas sosial pasti nanti kalau yang disabilitas netra itu ke Pertuni. Begitu. Dan juga program-program yang lain itu juga ada. Jadi enaknya itu infonya tuh langsung ya. Iya. Gitu. Artinya eksistensinya sudah diakui. Betul. Dan itu juga membuat teman-teman yang bergabung di Pertuni pun menjadi lebih lebih punya aktualisasi diri gitu. Betul ya. Gitu. Oke, baik. Kemudian saya menyapa Pak Denny. Selamat pagi Pak Denny. Pernah nggak kepikiran untuk mendapatkan dana operasional misalnya dengan menjadi konten kreator? Setahu saya, kata Pak Denny, teman-teman yang maaf tunanetra itu kan biasanya jago main musik dan suaranya merdu katanya. Kita mulai satu-satu. Prana setuju pasti karena tapi gimana Pran? Mau jadi konten kreator nggak? Iya, untuk saat ini itu buat Pak Denny terima kasih atas atas usulannya, sarannya. Kita masih belum ke arah sana. Kita memang dalam tanda kutip karena ini masih masa transisi ya, jadi kita harus belajar banyak banget. Iya, belajar banyak dan mungkin itu nanti bisa akan dilakukan sebagai fundraising kita misalkan nantinya. Itu sih iya. Jadi ya itu usulan yang saya kira perlu dipertimbangkan. Sangat bisa dipertimbangkan begitu ya. Iya. Kalau soal main musik, Prana sudah gitu ya. Ya, kalau secara individu mungkin teman-teman ini sudah lah terutama saya sama Mas Yoga kan juga reguler juga di kafe-kafe kan. Jadi kalau untuk secara organisasi ya mungkin bisa dipertimbangkan nantinya. Oke. Berarti Prana, Yoga, terus vokalisnya Ibrahim. Saya nggak bisa vokal loh. Nggak bisa vokal. Ya. Oke. Itu dari Prana. Yoga, Anda juga jago main musik ya? Alhamdulillah. Kalau Prana kan gitar ya Prana kamu ya? Kalau Prana gitar, kalau Yoga keyboard? Keyboard ya. Sudah punya jadwal manggung rutin nggak sekarang ini? Alhamdulillah ada. Di mana? Di mana, hari apa? Kalau nanti ini di Cangkir. Di Cangkir di kawasan Ketintang. Iya. Itu rutin di sana, Yoga? Iya,
rutin. Hari apa? Hari Rabu gini. Rabu, terus habis itu Sabtu. Nah, kebetulan Sabtu itu Pertuni bekerja sama dengan IKD. Apa itu IKD? Istana Karya Disabilitas. Nah, IKD memberikan satu jadwal perform untuk teman-teman Pertuni di sana. Di mana? Di Sentra Wisata Kuliner Convention Hall atau CH Kuliner. CH Kuliner itu di mana? Di sebelah Keputih. Om. Keputih di Jalan Ali Rahman Hakim ya. Ali Rahman Hakim Keputih itu. Oh, Iya. kalian hari apa di sana? Saya hari Sabtu. Sabtu ya, selalu Sabtu. Nah itu Pertuninya personilnya siapa aja? Yoga, Prana. Cuman 2 orang. Oh, enggak. Saya sama Bu Ketua. Bu yang Ketua. main. Oh, Ya, karena kan saya juga kebetulan bentrok kan Om di. oh Prana juga punya jadwal sendiri. Iya, saya juga ada jadwal pada hari Sabtu itu jadi. Oke. Biar kan teman-teman yang lain lah yang mewakili. Iya. Oh di sana di SBK-nya Keputih itu, Iya. yang lumayan gede itu ya di sana ya. Iya. Rame ya kalau Sabtu ya. Kalau Sabtu alhamdulillah Lumayan ya. lumayan. Oke. Cangkir itu di Siwalan ya? Bukan, Cangkir itu di Ketintang. Ketintang Barat, depannya Ketintang. Indomaret. Iya, oke. Nah, apa namanya kalau konten kreator, apakah ketika kamu tampil itu sama Yoga udah dikontenin nggak? Nggak ya? Kalau saya biasanya live TikTok. Oh, udah jalan. Sudah jalan. Oke, ya. Terus kalau Pak Ketua apa? Ngurusin anak buah toh? Jadi untuk Jago main musik nggak? Kalau musik enggak ada Om. Nggak ada Saya ya? basicnya di massage. Oh, Ya, sport iya, massage iya. terapi. Oke, dan itu dijalankan sampai sekarang. Sampai sekarang masih jalan. Oke, jadi profesinya massage Betul, untuk ya. sport Iya. dan terapi. Atlet loh Om ini Om. Aktif ya. Atlet. Oh, atlet. Iya, atlet juga. Ya, ini. baru kemarin pulang dari ini Peparnas ini, Oh, Paralimpik. apa mewakili Jawa Timur. Jawa Timur Betul. yang nasional itu ya. Ya. Apa kalau Ibrahim apa? Atlet apa? Saya tahun ini pindah ke judo. Sebelumnya sprinter lari. Oh iya. Iya. Oh, kayak kok bisa pindah ke judo? Gimana ceritanya? Mungkin dari pengurus itu yang memindahkan itu kan pengurus Om yang ngasih saran. Itu baca dari peluang sih gitu. Karena selain atlet lari, Anda juga mendalami bela diri judo. Judo ya. Iya, dan hasilnya apa? Menang. Kemarin baru berhenti di 8 besar sih. 8 besar. Iya. Lumayan lah. Itu baru pertama kali ikut Peparnas ya. Di Papua kemarin ikut. Ikut. Tapi Itu yang setahun sprinter. sekali toh. 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. 4 tahun Wow. sekali. Berarti 4 tahun lagi mudah-mudahan masih ada kesehatan, ada Amin, ini ya amin, bisa ya. tampil Ya. dan kemudian membawa nama harum Pertuni Surabaya dan Jawa Timur Jawa gitu Timur, ya. ya. Iya, oke. Betul. Dan kalau yang rutin sebagai profesi sekarang massager, Di ya. sport massage Sport terapi. massage, Ya. Terapi. Oke. Oh, Mas Juri jadi anak buahnya dia ya. Iya. Jadi itu temennya. Bisa. Temennya Prana. Iya. Iya, Bisa iya. mungkin ya. Jadi Oke. ini Om, di Pertuni juga mendapatkan apa ya? Bukan bantuan ya yang di Siola itu. Apa namanya Mas? Ya, Stan ya. Iya, dapat jatah ya dari pemerintah Kota Surabaya. Ada stan untuk teman-teman Pertuni buka layanan massage. Oh. Ya, di Iya. Siola dan juga di Bandara Juanda. Di Ibis. Ibis. Di Kordia. bandara. Kordia. Sekarang sih namanya sekarang. Kordia. Iya. Oh. Ya, Kordia Hotel ya. Hotel ya. Iya. Itu harinya apa? Oh, itu Setiap hari? Setiap hari, Om. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Ya, Oke. Mungkin buat para pendengar yang deket-deket situ bisa mampir-mampir ke sana. Iya, iya, kalau yang di bandara apa namanya sekarang hotelnya? Dulu Ibis, sekarang Iya, Kordia sekarang. Kordia. Kordia Hotel. Kordia Hotel. Ini di bandara yang baru ya. Yang Terminal satu atau satu. dua ya? Terminal 1 Terminal kayak Mas ya? satu. Terminal 1. Terminal 1 itu yang lama ya? Yang Enggak. lama. Yang nasional. Yang nasional. Yang nasional, Iya, bukan yang nasional. internasional ya. Oh iya, oke. Oh di sana ya. Betul. Dan itu bergiliran. Pertuni yang ngatur nanti siapa apa namanya yang ditugaskan hari ini siapa. Betul, gitu, ya. Siapa. Ya. Tapi harus jadi membernya Pertuni ya. Iya. Betul ya. Nah, itu kan benefit juga gitu Betul, ya. Karena itu. bisa berjejaring di Kordia Hotel Bandara dan Siola. Siola. Siolanya lantai berapa, Mas? Lantai 1. Siola lantai 1. Rame dua-duanya. Alhamdulillah. Iya, yang ingin masuk ke sana
banyak. yang ingin jadi terapisnya Kalau begitu. Terapisnya banyak, terus Yang yang ingin mau masuk. diterapis tidak ada, percuma lah. Kalau yang mendaftar banyak kan artinya dari karena iya, demand-nya info banyak, dari sebelumnya gitu tuh ya. banyak ya. Oh, iya. Berarti teman-teman ini secara dalam tanda petik pribadi itu sudah mandiri ya, meskipun memang harus terus ditingkatkan ya kemampuannya Betul, ya. supaya menjadi bisa menghasilkan yang lebih besar dari yang sekarang. Ya. Betul. Tapi so far kan kalian bukan pengangguran yang cuma bisa menadongkan tangan menengadahkan tangan gitu loh. Iya. Ya, tangannya nggak selalu di bawah terus kan, di atas juga gitu kan. Iya. Ya kan? Ya, masing-masing kan sudah punya ini sebenarnya basic basic kegiatannya masing-masing ya, makanya itu Iya. salah satu mungkin ya kita tidak bisa bohongi karena satu kita pertama kali mengurusi ini dengan sebegitu kegiatan kita masing-masing dan organisasi, wah ini jadi satu tantangan tersendiri. Atur waktunya masih belum bisa betul. sejalan begitu. Termasuk yoga. Iya. Tapi dirimu dewan pengawas siapa nanti kalau ada yang marah? Ih, dewan pengawasnya kibotan aja lah. Ya. Oke. Baik, teman-teman, pertanyaan terakhir saya, apa yang Anda rasakan selama ini dengan komitmen pemerintah untuk dalam tanda petik menjadi teman seiring. Saya nggak bilang menjadi donatur Anda karena itu nggak bagus juga gitu ya. Tapi menjadi leading sektor untuk segala fasilitator lah, menjadi fasilitator untuk kegiatan-kegiatan Anda. Apa yang Anda rasakan? Kalian bertiga boleh bersuara dan bebas bersuara, mudah-mudahan didengar supaya nanti kedepannya menjadi lebih baik lagi. Prana dulu. Ya, artinya kalau kita Pertuni ya saya rasa sekarang tidak waktunya untuk kalau dulu mungkin masih ada suara-suara yang wah pemerintah itu begini begitu. Tapi kalau sekarang kita arahnya untuk memang pemberdayaan, Om. Jadi ya bagaimana kita bisa, justru kita yang harus dekat dengan pemerintah. Gitu. Iya. Sehingga Harus proaktif harus begitu proaktif, ya. Tidak betul. bisa menunggu pemerintah memperhatikan kalian, tapi Betul, kalian yang betul. harus mendekatkan diri ke pemerintah. Betul. Luar biasa. Oke. Iya. Iya itu. Kalau untuk yang sekarang ya begitu. Karena ya itu tadi, ketika salah satunya media ini kan juga membantu kita dan Merkuri ini bukan salah satu, bahkan radio pertama yang kita kunjungi untuk Iya. saat ini ya teman-teman. Baik. Itu sih kalau menurut saya. Ya, oke. Kalau Mas Yoga yang juga sudah cukup senior di Pertuni, apakah so far so good pemerintah selama ini bisa menjadi partner terbaik Anda, atau saya sih berharap pemerintah lebih ini. Monggo silakan, sebagai sebuah harapan boleh saja kan ya. Silakan Yoga. Kalau untuk saya meneruskan jadi Mas Prana saja ya. Meneruskan sedikit. Untuk mendekatkan ke pemerintah kan juga kita harus melakukan audiensi, entah itu dengan dinas sosial dulu, dinas sosial, terus kita kalau misalkan kita melakukan audiensi dengan pihak-pihak yang lain, misalkan Pertuni ingin diberi kesempatan untuk misalkan ini dalam bidang seni ya, diberi kesempatan untuk tampil di acara-acara pemerintah, jadi berarti kita audiensinya harus ke dinas terkait. Misalkan dinas pariwisata dulu sudah pernah, cuman terhenti. Terhenti akhirnya. Kenapa terhentinya? Yoga masih ingat nggak waktu itu? Waktu itu ngurus induknya terhenti karena waktu itu tahun 2000 berapa ya? 2018 kalau nggak 19 itu terhenti. Mau ngurus lagi ternyata akhirnya pandemi. Sudah nggak jadi sampai sekarang. Mudah-mudahan setelah ini ya nanti akan ada di follow up lagi dengan dinas pariwisatanya. Iya. Amin. Kok iyanya pelan gitu? Nggak yakin ya? Gitu. Oh iya. Siap. Iya, harus yakin. Iya, saya selalu yakin kok, Om. Nah, Iya. gitu dong. Sekarang judoka ini jangan judo saya loh, ya takut loh. Iya, jadi Gimana? Kalau dari Anda selama ini
Kalau menurut kami ya di pengurus yang baru ini pemerintah sudah apa ya, memandang kami lah begitu ya, sudah bagus. Ya, Kan ya. contohnya itu kemarin di Dinas Perhubungan Kota Surabaya itu juga melibatkan kami dalam memperbaiki fasilitas-fasilitas umum seperti bis Surabaya, terus Wirawiri ya Om itu. Nah, itu juga kemarin berdiskusi dengan kami juga gimana kurangnya dari bis Surabaya, dari Wirawiri. Nah, di situ kami berdiskusi memberikan masukan. Artinya dari pemerintah juga sejauh ini tuh sudah memfasilitasi kami Om ya, sebagai suara-suara disabilitas netra terutama begitu. Dan juga di dinas sosial pun ternyata kemarin ketika kita mengajukan membuat acara pelatihan mitigasi bencana alam dan kemandirian, mereka juga ternyata welcome gitu ya, menerima, dan itu juga sangat bagus itu kan. Dan mereka itu sudah apa ya, sudah care ya atau inklusif ya kata lainnya itu dengan disabilitas netra melalui Pertuni ini. Gitu. Oke, baik. Oke, baik. Kita selalu nggak cukup waktu, tapi terima kasih teman-teman di sela kesibukan Anda. Saya tahu Anda masing-masing punya kesibukan sudah meluangkan waktu. Ada yang masih ingin disampaikan dari teman-teman? Prana mungkin? Ya, yang terakhir. Ya, tadi saya tetap harus pilih yang tanggal 26 dalam rangka Sumpah Pemuda, yang mungkin nanti para pendengar bisa mendaftarkan sanak, saudara, kerabatnya mungkin yang tunanetra, itu monggo bisa ke saya nantinya yang sudah saya sebutkan tadi nomornya, atau kalau mau berpartisipasi nanti juga bisa menghubungi saya selaku humas. Begitu sih. Oke, baik. Kalau Anda tertinggal dengan nomor teleponnya Prana, Anda bisa menghubungi teman-teman di posko. Nanti Mbak Yuli akan bantu untuk kasih nomornya Prana untuk sahabat-sahabat Merkuri ya. Atau ini Om juga bisa di media sosial kami. Oh iya. Ya, Instagram ya. DPC Pertuni Kota Surabaya. @DPC Pertuni Kota Surabaya. Ya. Gandeng semua ya. Gandeng semua. Oke, huruf kecil semua. Huruf kecil. Ya, nanti teman-teman di Pertuni juga jangan lupa follow IG-nya Merkuri ya. Siap. Supaya kita bisa berkolaborasi, benar ya? Siap, Om. Ya, Siap. jangan sampai enggak loh. Nanti kita lihat follow-nya, kalau enggak nambah berarti enggak ada gitu. Ya. Oke. Baik, teman-teman, terima kasih banyak. Prana, terima kasih Mas Yoga, terima kasih Mas Ibrahim, sehat-sehat terus kalian ya. Amin. Dan tetap berkarya untuk banyak teman-teman Anda yang masih membutuhkan bantuan dan juga pemikiran-pemikiran dari Anda. Ya. Oke, itu ngobrol saya dengan pengurusnya Pertuni Kota Surabaya. Terima kasih banyak. Silakan untuk siapa tahu obrolan ini kemudian bisa men-trigger Anda, karena teman-teman ini juga butuh partnerships ya dalam berbagai hal. Apa yang bisa Anda lakukan untuk mereka, silakan. Kalau Anda tertarik bisa menghubungi mereka, terutama DM ke IG aja. IG-nya aktif ya? Aktif ya, IG-nya aktif ya. Oke, baik. Di DPC Pertuni Kota Surabaya. Oke, baik. Saya tutup sampai di sini. Saya lanjutkan Merkuri Morning Show untuk Anda. Terima kasih teman-teman. Sehat-sehat terus ya semuanya ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sampai ketemu dalam perbincangan yang lain bersama Pertuni Surabaya.